Kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Dan itulah yang membuatmu begitu memikat sekaligus berbahaya bagi mereka yang menyimpan iri. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Dukun Sakti bilang auramu menggoda, seperti ada kekuatan mistis di dalamnya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dukun Sakti pernah bilang, auramu itu menggoda, bukan cuma dalam arti fisik semata, bukan soal cantik atau tampan, bukan soal bentuk tubuh atau gaya berpakaian, tapi lebih dari itu, jauh lebih dalam. Seperti ada sesuatu yang misterius yang menyelimuti dirimu. Sesuatu yang bahkan kamu sendiri mungkin nggak sepenuhnya sadar, sedang kamu pancarkan, tapi orang-orang di sekitarmu bisa ngerasain itu, bisa nangkep itu, dan mereka jadi kepikiran, jadi tertarik, jadi penasaran, bahkan kadang merasa terganggu tanpa tahu kenapa, karena ada semacam energi yang kamu bawa, yang menyentuh bukan cuma mata atau pikiran, tapi langsung ke hati, ke perasaan paling dasar manusia, yang melihat atau berinteraksi sama kamu. Dan menurut si dukun itu, energi kayak gitu, bukan energi yang datang secara tiba-tiba, bukan sesuatu yang bisa dibentuk dalam semalam, tapi itu lahir dari perjalanan panjang yang enggak kelihatan oleh mata orang-orang. Dari luka-luka batin yang kamu sembunyikan di balik senyum yang selalu kamu pasang. Dari malam-malam sepi yang kamu lewati sendirian. Dari tangisan yang kamu tahan karena kamu enggak mau kelihatan lemah. Dari perjuangan yang enggak pernah kamu umbar. Karena kamu tahu sebagian besar orang cuma ingin tahu, bukan benar-benar peduli. Dan karena semua itu, karena proses yang pelan-pelan mengikis dan sekaligus membentukmu, kamu jadi punya aura yang lain dari yang lain, yang enggak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana, tapi bisa dirasakan dan memengaruhi orang-orang, bahkan tanpa kamu berniat untuk itu. Soalnya, kalau dilihat dari kartu yang muncul waktu itu, yang aku ingat betul karena energi yang keluar saat kartu itu terbuka juga berat banget. Five of Pentacles muncul sebagai pertanda bahwa kamu pernah ada di masa-masa tergelap dalam hidupmu. Masa di mana kamu ngerasa benar-benar sendirian, ditinggalkan, diabaikan, seolah-olah semua orang yang kamu harap bisa ada buat kamu justru memilih untuk jalan menjauh. Dan kamu nggak ngerti kenapa, padahal kamu nggak minta banyak. Kamu cuma butuh seseorang buat bilang, aku ngerti kamu capek, atau sekadar duduk di sebelah kamu tanpa bicara, buat nemenin kamu ngelewati malam itu. Tapi yang kamu dapet justru dinginnya dunia. Yang kamu pikir sebelumnya hangat. Kayak kamu lagi berdiri di luar jendela, ngeliatin cahaya lampu dari dalam rumah yang nyaman dan penuh tawa. Tapi kamu sendiri kedinginan, kehujanan, berdiri di trotoar dengan jaket tipis yang udah basah, dan semua orang di dalam rumah itu nggak ada yang nengok ke arahmu, bahkan nggak sadar kamu ada di sana. Bukan karena kamu nggak berusaha ngomong, bukan karena kamu nggak minta tolong, tapi karena kamu udah terlalu sering dianggap kuat. Dan akhirnya orang-orang pikir kamu akan selalu bisa hadapi semuanya sendiri, padahal kamu lagi rapuh-rapuhnya. Padahal kamu lagi ada di titik yang kalau satu hal kecil lagi datang, kamu bisa runtuh kapan aja. Lalu waktu itu, Nine of Wands yang kebalik muncul juga. Dan itu kartu yang punya cerita panjang yang mungkin banyak orang nggak tahu. Bahkan kamu sendiri mungkin nggak sadar kalau ternyata kamu udah sejauh itu bertahan. Kartu ini bicara soal rasa capek yang bukan capek biasa, tapi capek yang bikin kamu pengen nyerah. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu udah terlalu lama berjuang sendirian, terlalu banyak luka yang kamu tutup sendiri. Terlalu banyak duka yang kamu sembunyikan di balik tawa. Dan luka-luka itu bukannya sembuh, malah makin nambah dan kamu pernah sampai di titik nanya ke diri sendiri. Apa gunanya semua ini? Apa ada artinya semua perjuangan ini? Kenapa aku terus dipaksa bertahan di dunia yang bahkan gak kasih aku waktu buat napas? Tapi anehnya, meskipun kamu udah ngerasa kayak semuanya sia-sia,
Kamu tetap nggak berhenti. Kamu tetap berdiri, walaupun goyah. Kamu tetap jalan, walaupun langkahmu pelan banget. Walaupun pikiranmu sering bilang, udah, nyerah aja. Kamu tetap lanjut. Dan itu keberanian yang enggak semua orang punya. Karena diam-diam, tanpa kamu sadari, kamu udah jadi seseorang yang jauh lebih kuat daripada yang kamu pikirkan, seseorang yang walaupun sering ngerasa ingin menghilang, tapi tetap memilih untuk hadir, tetap memilih untuk bertahan. Terus muncul Queen of Cups yang kebalik, dan kartu ini tuh kayak ngasih tahu kalau kamu sebenarnya punya hati yang luar biasa lembut. Kamu itu dulunya sangat peka, sangat intuitif. Kamu bisa tahu suasana hati orang lain cuma dari bahasa tubuh, dari suara napas, bahkan dari cara mereka nunduk atau menatap. Kamu adalah seseorang yang diciptakan dengan kemampuan alami untuk memahami dan merasakan lebih dalam daripada orang kebanyakan. Tapi karena kamu terlalu sering dibohongi, dikhianati, dimanfaatin, kamu mulai mempertanyakan diri sendiri. Kamu mulai mikir, apa aku yang terlalu sensitif? Apa aku yang salah? Dan karena terlalu sering ngalamin itu, kamu pelan-pelan mulai nutup pintu hati kamu, mulai meragukan insting sendiri. Kamu jadi sering nyimpen semua perasaan, nggak mau cerita, takut dikira drama, takut disalahpahami, padahal kamu cuma pengen dimengerti, pengen dipercaya, dan akibatnya, kamu jadi lebih diam, lebih pendiam dari biasanya, karena kamu nggak lagi yakin apakah suara hatimu masih layak didengar, atau justru harus kamu simpan rapat-rapat agar nggak jadi beban buat orang lain. Lalu datang Three of Swords Reversed, yang artinya luka yang dulu pernah kamu rasain, luka yang pernah bikin kamu hancur sampai susah napas itu. Sekarang udah mulai sembuh, tapi tetap aja, bekasnya masih ada. Dan kadang, luka itu kayak hidup lagi kalau kamu nggak sengaja denger lagu tertentu, lewat tempat tertentu, atau ketemu orang yang mirip dengan seseorang dari masa lalu kamu. Semua kenangan itu bisa datang lagi seolah-olah baru kemarin terjadi, padahal udah lama berlalu, dan kamu tahu, proses sembuh itu nggak pernah instan, nggak bisa dipaksa, dan kamu belajar untuk pelan-pelan nerima kenyataan itu. Bahwa kadang kita nggak benar-benar sembuh, kita cuman belajar hidup dengan luka itu, dan itu nggak apa-apa, itu manusiawi. Yang penting kamu nggak berhenti melangkah, karena itu udah lebih dari cukup. Itu udah bentuk kekuatan yang luar biasa. Apalagi kamu tetap bisa tersenyum, meski ada bagian dari hati kamu yang masih terasa perih. Terus keluar juga Nine of Cups Reversed. Kartu yang mengasih tahu bahwa apa yang dulu kamu pikir bakal bikin kamu bahagia, ternyata nggak seindah bayanganmu. Mungkin itu hubungan yang kamu perjuangkan mati-matian. Mungkin pekerjaan impian yang kamu kira akan jadi jawaban dari semua kegelisahan, atau mimpi masa kecil yang akhirnya tercapai. Tapi setelah kamu dapat itu semua, kamu justru ngerasa kosong, ada ruang hampa yang nggak bisa diisi oleh pencapaian atau pengakuan, dan kamu jadi mikir, loh, kok nggak seperti yang aku bayangin ya? Padahal kamu udah berjuang keras buat sampai di titik itu. Tapi ternyata, yang kamu cari selama ini bukan itu, dan dari situ kamu mulai sadar bahwa kebahagiaan yang sejati nggak bisa didapetin dari hal-hal di luar diri. Tapi harus dimulai dari dalam, dari berdamai sama diri sendiri, dari mengenal siapa kamu sebenarnya, dari tahu apa yang kamu butuh, bukan cuma apa yang kamu inginkan, dan itu adalah pelajaran paling penting, yang akhirnya mengubah cara kamu melihat hidup. Dan yang paling bikin lega adalah, setelah semua luka, kekecewaan, dan proses pencarian itu, keluar Page of Pentacles. Kartu yang jadi lambang harapan baru. Ini tandanya kamu udah mulai membangun pondasi baru dalam hidupmu. Walaupun pelan, walaupun masih takut, tapi kamu mulai tanam benih baru, mimpi baru, rencana baru, dan bahkan kepercayaan baru terhadap diri sendiri. Kamu mulai belajar lagi, bukan cuma dari buku atau pengalaman orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Kamu mulai bangun lagi dari reruntuhan, dan itu luar biasa.
Kamu mungkin belum lihat hasilnya sekarang, tapi kamu udah mulai melangkah ke arah yang benar. Dan suatu hari nanti, kamu bakal lihat bahwa setiap luka dan rintangan yang kamu alami ternyata bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk bikin kamu jadi versi dirimu yang paling kuat. Tapi ya, nggak semua orang di sekitar kamu bakal senang dengan perubahan itu. Three of Cups reversed dan Three of Wands reversed muncul buat ngingetin kamu supaya tetap waspada. Karena nggak semua yang kelihatan deket itu beneran teman. Kadang, ada yang senyum di depan, tapi doain kamu gagal di belakang. Ada yang pura-pura dukung, tapi sebenarnya takut kamu lebih sukses dari mereka. Dan sekarang, kamu udah mulai peka sama energi-energi kayak gitu. Kamu udah belajar untuk jaga jarak, untuk nggak gampang cerita, untuk simpan dulu hal-hal penting sampai kamu yakin siapa yang benar-benar tulus. Karena sekarang, kamu nggak lagi sembarangan percaya. Kamu belajar buat selektif, buat jaga cahaya kamu dari tangan-tangan yang cuma mau matiin sinar itu. Dan semua ini pada akhirnya bukan cuma soal tarot atau ramalan. Ini cerminan dari apa yang sedang kamu alami dan rasakan. Ini tentang perjalanan hidup yang nggak semua orang bisa pahami. Ini tentang kamu yang udah bertahan sejauh ini, yang udah melewati badai demi badai, yang meski sering jatuh, tetap bangun lagi. Dan sekarang kamu mulai sadar bahwa kamu punya kekuatan yang nggak semua orang punya. Kamu punya cahaya sendiri. Sekarang tinggal gimana kamu jaga cahaya itu, rawat, pelihara biar nggak padam lagi, karena dunia ini sesulit apapun masih butuh cahaya kayak punyamu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 555 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.